lupa like, comment, and subscribe. Halo car lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Teman-teman, ini adalah Mitsubishi X-Force. Kayaknya mobilnya masih agak baru nih. Mungkin belum lama juga ya ownernya pakai ya. Jadi yang menarik dari mobil ini teman-teman, audio standarnya sudah dibekalin sama Yamaha. Ya, ini Yamaha kayaknya mau ikut meramaikan market vendor speaker OEM ya teman-teman. Jadi kita penasaran juga setelah di-tuning kayak gimana sih sound systemnya gitu. Di samping sudah masuk Bose, Harman Kardon juga sering ya. Terakhir Sony juga masuk ke Wuling ya, Wuling Omoda E5. Kita juga baru melakukan OEM tuning juga kemarin ya. OEM tuning dengan menambahkan subwoofer karena mobilnya belum ada subwoofer. Seperti halnya mobil ini juga dia hanya dibekalin sama frontnya two-way ya, frontnya two-way sama rearnya koaksial gitu. Jadi belum ada subwoofer juga gitu. Jadi setelah ngebahas sama ownernya, akhirnya kita sepakat untuk menambahkan satu buah DSPM ya. Kita pakai Zvox ya, 8.6 built-in amplifier 6 channel plus sepasang pre-out lagi kita pakai untuk drive subwoofer aktif yang kita letakkan di atas ban serep ya. Subwoofer aktif kita introduce dari Zvox juga. Ini baru keluar ya teman-teman, harga sangat bersahabat buat teman-teman yang berminat untuk coba juga bisa pakai ya. Nah, ini yang gue mau highlight, pembuatan pilarnya ini nice ya, cukup keren ya, dengan ada logo Yamaha-nya ya. Ini adalah brand awareness lah ya, supaya orang tahu nih Yamaha juga punya speaker mobil ya, dan vendorin Mitsubishi nih kali ini ya. Seperti biasa teman-teman, kita sering melakukan OEM tuning. Jadi gue jelasin lagi ya, apa itu sebenarnya OEM tuning itu gitu, yang kita sering sebut OEM tuning. Jadi OEM tuning adalah kita mengupgrade sebuah sound system sebuah mobil ya, tanpa kita mengganti speakernya. Jadi speakernya semua menggunakan yang OEM, termasuk head unitnya ya. Kalau ada ampli orisinilnya itu semua kita tetap gunakan kembali. Tapi kita menambahkan satu buah unit DSP amplifier untuk supaya kita bisa organize ulang nih, engineering ulang hasil suara di mobil ini ya, yaitu dengan melakukan tuning. Tuning itu pun kita lakukan dengan pengukuran ya, jadi hasilnya juga konsisten gitu. Nah pertanyaannya, apakah sekedar melakukan OEM tuning hasilnya bisa berasa nggak sih, berasa signifikan nggak sih teman-teman? Dari 100% customer yang melakukan OEM tuning di Niki Motor ya, kita belum menemukan ada yang kecewa ya. Pasti merasa kaget, oh gila hasilnya bisa jauh banget ya gitu. Itu yang kita alamin teman-teman. Meskipun pabrikan mobil sudah memikirkan seperti kesalahan duduk di mobil ya kan, kesalahan listening position segala macam, tetap mereka nggak bisa bikin perfect banget ya untuk stagingnya, imagingnya, sehingga suaranya itu bisa bulat, fokus di atas dashboard gitu. Nah, itu yang kita lengkapin dari kekurangan sistem audio mobil yang premium ini gitu ya. Nah, OEM tuning ini beragam model, beragam kebutuhan DSP yang digunakan juga ya. Contohnya di mobil ini output sistem aslinya hanya front dan rear, jadi hanya 4 channel. Jadi kita tidak perlu memakai DSP yang terlalu advance gitu. Pakai DSP yang biasa juga bisa, tapi channel outputnya kita sarankan DSP-nya memiliki channel 8 ya, supaya depannya ini bisa kita pisah menjadi full aktif gitu. Itu untuk outputnya. Kalau inputnya cukup pakai yang 4 input juga cukup ya. Cuman ada satu hal yang setelah saya melakukan tuning di mobil ini, jadi meskipun audio standarnya itu hanya mengeluarkan front sama rear, tapi turns out di head unitnya udah ada melakukan permainan phase. Jadi untuk tuning OEM mobil ini nggak gampang ya teman-teman, nggak bisa asal tuning seperti biasa, suaranya akan aneh dan berantakan. Jadi kita harus bisa memahamin apa yang dilakukan sama pabrikan terhadap sinyal yang keluar dari audionya, sehingga kita bisa ngakalin sehingga suaranya tetap bisa bulat seperti yang kita inginkan gitu. Kalau gue bilang memang audio itu tuning audio itu nggak bisa seperti hafalan ya teman-teman. Kita harus act by situation. Jadi
sistem aslinya bunyi seperti apa, semua itu harus kita cover. Jadi jangan sampai teman-teman nambahin DSP tapi suaranya malah tambah berantakan, bukannya tambah benar tapi jadi tambah berantakan ya. Udah keluar uang tapi hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi. Jadi mobil ini sistem audionya menurut gua rada jebakan Batman ya teman-teman. Jebakan Batman-nya adalah kalau kita misalnya masang DSP terus setting seperti biasa, ya itu nggak akan kena gitu. Suaranya malah aneh gitu, tarik-menarik antara kiri sama kanan gitu. Karena di sistem aslinya udah melakukan permainan phase. Jadi kita harus smart waktu tuningnya. Jadi installernya tuh bener-bener harus bisa menghandle sistem ini. Meskipun kita udah tambahin DSP, tapi nggak bisa di-tuning seperti cara biasa gitu. Oke? Nah, di video ini seperti biasa juga kita akan rekamin hasil suaranya. Tapi yang penting adalah kita mau nunjukin, mau sharing ke teman-teman yang kebetulan punya mobil yang sama bahwa audionya tuh bisa di-upgrade seperti ini dengan hasil suara yang menjadi bulat dan penuh bassnya, sehingga stagingnya, imagingnya sama tonal balance-nya dapat didapetin seperti layaknya mobil SQ gitu, tanpa harus ganti speaker. Nah, itu dia video kali ini teman-teman, review singkat gue di sistem audio di Mitsubishi X-Force dengan Yamaha speaker. Buat teman-teman yang pengen dapat info lebih lanjut, jangan ragu-ragu untuk kontak ke hotline kita segera. Kita akan kasih solusi sesuai sama kebutuhan Anda. Oke, thank you for watching teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you, dah. Oke teman-teman Car Audio Lovers, sekarang gue mau ngerekapin hasil suara yang ada di mobil Mitsubishi X-Force yang satu ini yang menggunakan OEM speaker dari Yamaha nih teman-teman Car Audio Lovers. Seperti apa hasil suaranya? Yuk langsung aja gue rekamin hasil suaranya. Teman-teman jangan lupa gunakan headset ya.